Itu harus kita perbaiki cara kita membaca. Ya, kita membaca Al-Quran itu adalah untuk mendapatkan pemahaman, ya, supaya kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, artinya penuh dengan kebenaran. Kemudian menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk bisa dijadikan petunjuk, ya kita harus berusaha memahami apa yang diperintahkan atau apa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau hanya sekedar dibunyikan, saya pikir akan sulit bagi kita untuk mendapatkan petunjuk. Jangan sampai kita mendapatkan petunjuk dari bisikan yang lain, ya, sementara kita jauhkan diri kita dari Al-Quran. Sebetulnya Al-Quran sebagai firman Allah, ya, dia juga tidak berhenti berbisik kepada kita. Hanya kita, ya, tidak mempersiapkan diri untuk menerima bisikan-bisikan dari Al-Quran yang kita baca. Mari kita perhatikan faktor penyebab sehingga kita tidak menerima informasi dari apa yang kita baca. Setelah kita berusaha untuk memahami Al-Quran, kemudian seakan-akan tidak ada informasi, seakan-akan tidak ada apa-apa yang kita baca dari Al-Quran itu, ya, teknik apa yang harus kita lakukan, ya, bukan faktor penyebab. Teknik apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan informasi dari Al-Quran yang kita berusaha untuk memahaminya. Kita baca surat ke-7 ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, perhatikan informasi dari Allah, akan dipenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia karena mereka memiliki qalbu, memiliki hati. Di situ memiliki qalbu, wa hum qulubun la yafqahuna biha. Ya, mereka memiliki qalbu tetapi tidak digunakan untuk memahami. Ya, mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Keadaan seperti itu karena kal-an'am, seperti binatang. Jadi kita, ya, pada saat itu kita membaca itu lebih dikuasai oleh jasad kita ini. Jasad kita ini selalu disimbolkan dengan kata binatang di dalam Al-Quran, ya. Binatang-binatang itu di wilayah kekuatan hawa nafsu yang ada pada jasad. Jadi kalau jasad kita yang lebih kuat kekuatan hawa nafsunya, maka kalbu kita, mata kita, telinga kita hampir dikatakan tidak berfungsi. Bagaimana caranya supaya mata, telinga, dan kalbu itu berfungsi? Kita baca surat ke-10 ayat 42. 10 ayat 42. Di antara mereka ada yang mendengarkan engkau, Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti? Ya, ini ditunjuk salah satu contohnya fungsi telinga. Ya. Seakan-akan dia mendengar, tidak tuli. Tetapi dikatakan, apakah engkau akan menjadikan orang tuli itu mendengar? Ya, artinya ternyata mereka dianggap sebagai orang tuli. Kenapa dianggap orang tuli? Karena layakilun,
karena tidak mengerti. Kalau bahasa aslinya karena tidak mempergunakan akalnya. Ya. Berarti telinga itu bisa berfungsi menjadi mendengar ketika kita mempergunakan akal. Jadi demikian pula dengan mata. Mata kita ini akan berfungsi ketika kita melihat sesuatu menggunakan akal. Akhirnya yang tadi melihat itu akan dikatakan sebagai memperhatikan. Telinga ketika menggunakan akal dikatakan sebagai menyimak. Demikian pula qalbu, ya. Wa hum qulubun yaqiluna biha. Dengan qalbunya, ya, kita harus menggunakan akal juga dengan itu supaya bisa memahami, supaya bisa yafqahun, supaya bisa memahami. Berarti penggunaan 3 variabel tadi, qalbu, mata dan telinga, supaya bisa berfungsi bagi kita harus mempergunakan akal. Ya. Bagaimana caranya mempergunakan akal ketika menggunakan 3 komponen tadi? Ya, kita harus bahasanya menjadi kita terfokus pada apa yang kita dengar. Kita terfokus pada apa yang kita lihat. Dan kita terfokus pada apa yang kita berusaha untuk memahaminya. Ya. Istilah ini biasa orang menyebutnya dengan kata khusyuk atau berkonsentrasi. Tetapi sebenarnya kalau masuk kata khusyuk ini yang justru menjadikan makna khusyuk itu menjadi berpaling dari makna yang sebenarnya. Tidak usah kita gunakan kata khusyuk ketika kita terfokus ketika memperhatikan atau mendengarkan atau berusaha memahami. Ya. Fokus pada objek yang kita upayakan, itulah yang disebut dengan upaya kita ketika mempergunakan akal. Jadi meskipun tidak seluruhnya, tidak semuanya kita disebutkan mempergunakan akal, tetapi ketika kita terfokus pada objek yang akan kita lihat atau akan kita dengar atau akan kita pahami, ya, disitulah langkah-langkah penggunaan akal. Ya, langkah-langkah penggunaan akal. Jadi terfokus pada apa yang kita pahami, supaya telinga bisa mendengar, ya, mata bisa melihat, dan qalbu bisa memahami. Kita baca surat ke-10 ayat 100. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya, itu tadi azab. Kita diancam kepada neraka jahanam. Ya. Neraka jahanam akan diisi dengan jin dan manusia. Ya. Karena memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat, memiliki kalbu tidak digunakan untuk memahami, ya, telinga tidak digunakan untuk mendengar. Nah, di sini dikatakan azab itu ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mengerti atau layakilun, tidak mempergunakan akalnya. Jadi fasilitas kita adalah akal untuk bisa memahami Al-Quran. Pada beberapa pendapat ada orang yang menafikan akal. Tidak boleh kita mempelajari Al-Quran yang menggunakan akal. Saya tidak mengerti dari mana sumber perkataan ini. Ya, dari mana sumbernya? Ketika kita mempelajari Al-Quran tidak boleh mempergunakan akal. Padahal banyak sekali di dalam dalil-dalil Al-Quran yang mengatakan tidak bisa kita mendapat pelajaran dari Al-Quran kecuali kita mempergunakan akal. Jadi kata penggunaan akal yang lebih tinggi itu disebut dengan ulil albab. Ulil albab itu orang-orang yang sudah mengalami kematian sampai 2 kali. Ya. Jadi titik-titik kematian itu bukan mati suri, ya, bukan mati suri.
Nanti kita akan dijelaskan bagaimana caranya mati di dalam praktik sholat kita. Karena tidak akan terjadi perpindahan, tidak akan terjadi mi'raj kalau tidak melalui kematian. Ya. Jadi yang disebut dengan ulil albab 2 kali mengalami kematian bukan mati suri. Perhatikan perpindahannya. Ada 2 kesulitan yang akan kita lewati pada diri kita ini. Kesulitan pertama adalah kesulitan untuk keluar dari tempat ini, kezaliman dan kebodohan. Ya. Di sini kita akan berlaku sombong, kita akan merasa pintar karena ketidaktahuan. Ya. Merasa pintar karena ketidaktahuan. Itu dikatakan kesombongan karena tidak tahu. Ya, dia tidak tahu diri. Inilah yang membuat kita sulit keluar. Kesulitan kedua ketika akan melewati ini. Ya, saya jelaskan dulu untuk bisa menyelesaikan kesulitan pertama ini. Ya, jadi kesulitan pertama dalam sholat kita disimbolkan dengan berdiri yang pertama. Ya, berdiri kita dalam sholat berdiri itu kesombongan pertama karena kezaliman dan kebodohan. Ya, untuk bisa menyelesaikan kesulitan yang pertama ini, ya kita akan melakukan proses ruku di dalam sholat. Ruku itu artinya kita berhubungan dengan masyarakat, kita bersosial, kita berkomunikasi dengan orang lain, sehingga hal-hal yang kita tidak ketahui di sini akan menjadi ya terselesaikan karena kita bersosial, ya melakukan hubungan dengan manusia, terjadi saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Itu disebut dengan ruku. Berhubungan dengan sesama manusia disimbolkan dengan ruku. Itu yang bisa menyelesaikan kesulitan pertama di tempat ini, kezaliman dan kebodohan. Tentu dengan cara ya jangan selalu merasa pintar kalau berhadapan dengan orang lain. Ya, lebih bagus kita merasa tidak mengetahui apa-apa sehingga ya kita bisa menerima pengetahuan dari orang lain. Itu sangat bermanfaat bagi kita. Daripada kita merasa lebih pintar daripada orang lain, itu tidak akan bermanfaat. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih pintar. Jadi caranya ruku adalah ya kita menempatkan diri kita sebagai orang yang lebih rendah daripada orang lain. Meskipun nampak sekali di depan kita itu sebagai orang yang tidak berpengetahuan, sebagai orang yang bodoh, tetapi hati-hati, perhatikan jangan sampai tiba-tiba yang bersangkutan itu mengatakan sesuatu ilmu. Ingat bahwa itu kalau kebenaran pasti datangnya dari Allah, meskipun melewati orang ini, melewati orang yang kita lihat tidak tahu. Ya, jadi ini kesulitan pertama. Jadi kita selesaikan dengan ruku sehingga kita bisa berada di sini. Itulah disebut dengan kematian yang pertama. Perpindahan antara kezaliman dan kebodohan kemudian masuk ke wilayah dada. Nah, kesulitan yang kedua adalah menembus leher. Kenapa? Karena ketika kita berada di wilayah dada, kita tadi sombong betul-betul karena berpengetahuan. Kesombongan yang kedua itu karena berpengetahuan. Jadi disebutkan dengan berdiri yang kedua di dalam sholat kita setelah ruku, kemudian kita itidal. Nah, itu simbol dari kesombongan yang betul-betul karena kuat, betul-betul karena mampu, betul-betul karena bisa melakukan apa-apa. Nah, itu yang sangat berat untuk bisa melewati wilayah leher, wilayah kedua, kesulitan yang kedua. Dan inilah yang paling sulit, ya. Itu yang paling sulit karena kita dikasih kemampuan, kita dikasih pengetahuan, kita dikasih kekuatan, kita dikasih kelebihan, ya. Selama kita tidak sadar diri, kita menyadari diri kita bahwa kita tidak berdaya, itu akan berat untuk melewati kesulitan yang kedua. Tapi kalau dengan teknik sholat yang akan diajarkan bahwa untuk bisa melewati titik yang kedua ini, kita harus ambil power, kekuatan di bawah. Mesti kita turun lagi ke bawah. Kita mesti berada pada tempat yang tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nah, itulah kekuatannya untuk bisa menembus yang penjuru langit, kita sebutkan itu penjuru langit. Kalau itu sudah tertembus, ya berarti kita sudah melewati 2 kesulitan atau melewati 2 kematian. Itu yang disebut dengan ulul albab. Jadi kalau sudah masuk ke wilayah atas ini, wilayah ruh, nah itu bisa memahami Al-Quran, karena Al-Quran adalah ruh. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yasakkaru ila
ulul albab. Tidak ada yang bisa memahami, tidak ada yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran kecuali orang ulul albab. Artinya penggunaan akalnya itu sudah tidak terlalu, sudah lebih kuat dibandingkan pengaruh dari hawa nafsu pada jasadnya, pengaruh binatangnya pada jasad, ya. Itu yang disebut dengan ulul albab. Kalau masuk kepada yang paling atas lagi di wilayah ini, itu kesadaran tertinggi. Kalau di wilayah kesadaran tertinggi, betul-betul seluruh binatang itu tidak berfungsi. Seluruh jasad kita ini tidak mampu lagi berbuat sesuatu untuk bisa mengalahkan penggunaan akal itu tadi. Disebutlah dia sebagai kesadaran tertinggi. Orang-orang yang mencapai inilah yang disebut dengan orang-orang yang berpuasa. Sehingga dikatakan selama bulan Ramadan itu setan-setan terbelenggu. Artinya kekuatan binatang ini tidak mampu lagi untuk mempengaruhi kesadarannya. Itu disebut dengan setan terbelenggu. Pintu neraka tertutup, artinya tidak ada lagi pikiran-pikiran untuk bisa melakukan sesuatu yang buruk atau melakukan sesuatu keingkaran, kemungkaran, sesuatu pengakuan melakukan kebaikan. Tidak ada lagi seperti itu. Itu namanya neraka tertutup. Yang ada itu adalah pintu surga terbuka, artinya ini sangat mudah untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi dirinya. Gitu ya, tambahan pengetahuannya supaya kita bisa mengerti kenapa selalu disebutkan dalam Al-Quran itu ulul albab, sedangkan ada kata-kata yang lain, yaqilun, ya mempergunakan akal, terjemahannya hampir sama, hanya dimensinya berbeda. Ya. Jadi sambil kita berupaya membaca Al-Quran itu kita terfokus pada apa yang kita baca, atau kalau ada yang kita dengar seperti ini kita fokus pada apa yang kita dengar, ya, atau ada yang kita lihat kita fokus dengan apa yang kita perhatikan, ya, itu yang akan menjadikan akal kita bekerja. Nah, ketika akal bekerja, coba kita sadari saja, coba kita tenang. Sebetulnya di dalam diri kita itu ada pembicaraan, ada suara keluar, ya, ada suara-suara keluar. Ketika kita diam, ketika kita terfokus, ya, seakan-akan kita disampaikan kamu harus begini, oh ini maksudnya ini dan sebagainya. Jadi itulah bagaimana cara kita bisa menerima informasi dari Al-Quran yang kita pelajari. Terfokuslah, perhatikan dengan baik, ya, karena yang bisa mendapatkan pelajaran itu tadi adalah ulul albab. Surat 3 ayat 190. Dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulul albab di situ ya. Jadi ulul albab itu selalu memperhatikan tanda-tanda yang ada di langit dan di bumi, juga bergantinya malam dan siang, selalu perhatikan sehingga dia bisa mendapatkan pelajaran. Ini nanti ada kaitannya antara Al-Quran yang kita pelajari dengan, ya, keadaan di sekeliling kita, ya. Jadi Allah memberikan tanda itu ada dua macam, ya. Ada dua macam, yaitu tanda yang melewati firman, disebut dengan suara Tuhan, diantarkan oleh malaikat Jibril, kemudian ditulis oleh para nabi, ya, termasuk yang terakhir itu adalah kumpulan dari Al-Quran yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, itu diterima oleh Muhammad, ditulis dalam sebuah kitab. Itu memberikan informasi tentang apa yang ada di sekeliling kita. Jadi sekeliling kita juga merupakan tanda-tanda juga, ya. Jadi tanda-tanda itu tidak akan berguna bagi kita selama kita tidak mempergunakan akal. Jadi kita bahasakan dulu mempergunakan akal, meskipun kita belum mencapai yang namanya ulul albab, tetapi langkah-langkah awal kita adalah yaqilun, ya, gunakan akal dulu, simak dulu, perhatikan dulu, ya, cerna baik-baik, ya.
itulah yang bisa menjadikan suatu ketika kita selalu menggabungkan antara penciptaan langit dan bumi, artinya keadaan di sekeliling kita, tanda-tanda nyata ini kita selalu gabungkan dengan Al-Quran. Suatu ketika itulah yang menjadikan ya Allah berkehendak kepada kita untuk memberi hikmah. Surat 2 ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Ya. Jadi Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Itu yang saya katakan tadi, bukan berarti bahwa Allah itu pilih-pilih orang. Ya. Memang boleh dikatakan dia pilih-pilih orang, tetapi kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang bisa terpilih, ya, layak untuk dipilih oleh Allah. Yang dikehendaki Allah itu adalah ya siapa-siapa yang berkehendak, siapa-siapa yang menjadikan dirinya untuk terpilih menjadi orang-orang yang diberi hikmah, ya, kita harus posisikan diri seperti itu. Disebut dengan ulul albab. Kita mesti praktikkan terus kegiatan kita, baca kitab, dirikan sholat, supaya bisa kita mencapai wilayah ruh, wilayah hikmah, ya. Wa ma yasakaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang mempergunakan akalnya. Jadi salah satu contoh yang kita perhatikan ketika ya, Rasulullah itu menerima wahyu di Gua Hira. Dikatakan bahwa Rasulullah itu ketika menerima wahyu, ya, pertama dia mengatakan tidak tahu membaca. Ketika Jibril mengatakan bacalah wahai Muhammad, diperintahkan lagi bacalah wahai Muhammad, katakan saya tidak tahu membaca. Jadi ada 2 kali diperintahkan kepada Muhammad membaca, selalu jawabannya Muhammad saya tidak tahu membaca. Jadi meskipun kelihatannya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi peristiwa ini justru ya disebutkan, justru dijelaskan melalui kajian hikmah. Ya. Jadi perjalanannya Rasulullah itu ketika didatangi Jibril, dalam ketidaktahuannya membaca pertama adalah ya berada pada titik ini, pada kesulitan pertama. Ya. Jadi ketika berada di sini, yang tadinya orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu mengatakan dia pintar. Kenapa dia mengatakan pintar? Karena ketidaktahuannya. Ya. Harusnya kalau kita ya posisikan pada diri kita, saya tidak tahu membaca. Nah, itu di sini tempatnya. Peristiwa kedua lagi dikatakan bacalah Muhammad. Nah, sudah naik ke wilayah ini, ke wilayah dada ini, di wilayah kesombongan. Ya. Yang orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, dia akan mengatakan bahwa dia sangat pintar membaca, dia sangat memahami Al-Quran. Nah, itu yang menjadikan hijab baginya untuk mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Ketika Muhammad ini 2 kali mengatakan tidak tahu membaca, sehingga Jibril memeluknya, Jibril merangkulnya. Nah, kata merangkul itu sudah masuk kepada wilayahnya ruh, ya, wilayahnya Jibril, ini ya. Sehingga dengan demikian maka mulailah Jibril membacakan Al-Quran kepada Muhammad, membacakan Al-Quran di wilayah ini. Oke. Jadi kenapa kalau kita mendekati Al-Quran, kemudian kita berada pada posisi ulil albab, seakan-akan ada yang memberitahu kita pada saat itu, bagi yang sudah merasakan ini barangkali. Karena wilayahnya adalah wilayah hikmah, wilayah Jibril, wilayah ruh, wilayah Isa. Sama itu tempatnya, di wilayah wajah ini. Dengan catatan, ya untuk bisa mendapatkan ke sini, ya berusahalah dulu untuk mengalah, ya. Meskipun orang lain katakan kita bodoh, biarkanlah. Ya, jangan merasa pintar, merasa berpengetahuan. Itu yang justru menjadikan kita sulit mendapatkan hikmah.
Jadi itu salah satu makna yang terkandung pada peristiwa ketika Jibril mendatangi Muhammad di Gua Hira dan memerintahkannya untuk membaca. Jadi sebenarnya peristiwa itu adalah pelajaran bagi kita untuk bagaimana caranya memposisikan diri kita, ya. Bagaimana caranya kita mengolah diri supaya bisa mendapatkan itu tadi ulul albab, ya. Wilayahnya ruh, wilayahnya Jibril, wilayah hikmah. Jadi senantiasa Allah memperlihatkan tanda-tanda di segenap ufuk pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam. Itu juga merupakan pelajaran bagi ulil albab, ya. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka itu akan mudah atau lebih cepat untuk bisa memahami.